Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dorima Mustikasari, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Langsa. Nah, pada video sebelumnya kita kan telah membahas tentang materi bangun ruang kubus. Yaitu kita telah mengetahui bagaimana pengertian kubus, sifat-sifat kubus, cara mencari diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal, serta mencari luas dan volume kubus itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi garis dalam ruang. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat videonya. Geometri ruang. Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang serta sifatnya, bukan ukurannya dan hubungannya satu sama lain. Jadi, geometri dapat dipandang sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang ruang. Nah, dari definisi ini, kita mengetahui bahwa titik, garis, dan bidang ini disebut unsur-unsur dari ruang, di mana garis dan bidang merupakan himpunan titik, sedangkan ruang didefinisikan sebagai himpunan semua titik. Nah, dari gambar kubus ini, yang dikatakan titik adalah pada ini titik sudut G, titik sudut F, titik sudut H, E, dan seterusnya. Dan yang dikatakan garis adalah dari titik sudut A ke titik sudut B, karena garis merupakan himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang, sehingga garis dikatakan berdimensi 1. Nah, yang dikatakan bidang ini adalah dari A, B, F, dan E. Ini dikatakan bidang karena bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dapat dikatakan bidang ini berdimensi 2. Oke, nah misalnya kita tambahkan garis di sini. Nah, di sini kita misalkan ada titik sudut titik J. Di sini ada I. I di sini berada pada garis CG. Nah, yang J berada pada di luar garis CG. Namun titik I dan J sama-sama berada di bidang BCFG. Nah, walaupun mereka satu di dalam garis CG, satu di luar, tapi tetap satu bidang ya. Nah, misalnya lagi kita tambahkan di sini garis ada titik K. Nah, titik J ini kan berada di bidang BCFG. Namun kok titik K-nya ini berada di luar garis, di luar bidang BCFG. Maka berada di luar bidang BCFG ya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mencari garis sejajar, garis berpotongan, dan garis bersilangan pada kubus ABCDEFGH. Nah, dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu jika kita luruskan itu tidak menjumpai titik persekutuan atau titik potong. Contohnya seperti apa? Contohnya pada garis AB dan garis EF. AB dan garis EF. Nah, biasanya garis sejajar itu berhadapan dia. Contohnya mana lagi? AD dan BC. Lalu ada AE dan BF dan seterusnya. Nah, selanjutnya garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan bertemu di satu titik persekutuan. Contohnya pada garis AB dan BC. AB dan BC. Titik persekutuannya ada di titik B.
Lalu contoh lain AB dan AD. AB dan AD. Persekutuannya atau titik potongnya letak di titik A. Lalu garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak berpotongan dan tidak sejajar. Contohnya, ada garis AB. AB bersilangan dengan garis FG. Karena ini tidak berpotongan dan juga tidak sejajar terhadap garis AB ya. Contoh lainnya AB dan EH. Lalu AB dan DH, AB dan CG, sampai seterusnya. Ini semua garis-garis yang sejajar, berpotongan dan bersilangan yang terdapat pada kubus. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas tentang kedudukan titik terhadap garis, garis terhadap garis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Contohnya jarak titik A ke titik B. Lalu jarak titik ke garis. Contohnya titik A ke garis BF, atau titik C ke garis AG. Dan jarak titik ke bidang. Contohnya misalnya ada titik P ke bidang BDFH. Lalu misalnya ada titik D ke bidang ACH. Ini titiknya. Selanjutnya kita akan mencari jarak yang terdapat pada kubus ini. Nah, ini ditanya jarak dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B 6 cm, sudah diketahui. Lalu titik A ke titik C. A ke titik C. Nah, ini bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Jadinya 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 36 dikali 2 dengan 6 akar 2. Nah, sebenarnya dari titik A ke C ini kan termasuk diagonal bidang ya. Dalam kubus mencari diagonal bidang cukup menggunakan rumus A akar 2. Begitu juga dengan titik A ke G, ini kan diagonal ruang, cukup menggunakan rumus A akar 3. Jadi titik A ke G sama dengan A nya 6 akar 3. Lalu mencari titik E ke garis AG. Nah, kita buat garis di sini AG. Nah, ini membentuk segitiga ya. Nah, jaraknya ini kita buat tegak lurus antara titik E ke garis AG. Ini kita misalkan titik O. Jadi tulis yang diketahui. AE sama dengan 6 cm sama tusuknya. Lalu ada EG. EG ini diagonal bidang. Diagonal bidang jadinya 6 akar 2. Lalu ada AG. AG diagonal ruang. Jadinya 6 akar 3. Jadi untuk mencari EO ini kita bisa menggunakan rumus singkatnya ya. Ini kan ada sisi siku-siku dan sisi pemanjangnya. Jadi untuk mencari EO ini cukup mengkalikan sisi siku-siku dibagi dengan sisi pemanjangnya. Jadi hasilnya AE dikali EG dibagi sisi pemanjangnya AG sama dengan AE nya 6 dikali EG nya 6 akar 2 dibagi AG nya 6 akar 3. Nah, ini coret ini 6 akar 2 per akar 3 sama-sama dikali dengan akar 3. Nah, jadi menghasilkan 6 per 3 akar 6 cm. Nah, demikian penjelasan dari video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.